Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini terima kasih untuk berkat yang Kau berikan Tuhan. Hari ini kami akan membacakan firman Tuhan. Semoga firman yang akan dibacakan oleh para rektor hari ini akan menjadi rema buat kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Bu Pujiari, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bu Sarina dan Pak Apul, maaf Pak Mursi tadi terlempar keluar. Silakan Bu Sarina dan Pak Apul. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 14. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasyarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian. Baik, saya lanjutkan. 1 Petrus 5. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih para lektor, Bu Sarinah dan Pak Apul Sihaan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, jangan takut saudara ya. Jangan pernah takut, jangan goyang. Saudara, panic attack ya. Serangan kita ketika tiba-tiba panik saudara ya. Apa itu panic attack? Panic attack itu ketika ketakutanmu tiba-tiba membajak akal sehatmu saudara. Setakut-takutnya kita, seserem-seremnya kondisi yang kamu hadapin, ya, sengeri-ngerinya, ya kan, semalu-malunya, sehancur-hancurnya kamu. Selama itu tidak membajak akal sehatmu, saudara, kamu tidak akan hancur. Sekalipun kamu harus masuk dalam lembah kekelaman, begitu kamu tenang, kamu tidak akan hancur. Karena di dalam ketenangan itu kamu bisa berpikir, dan kamu bisa melihat banyak sisi positif, banyak hal, banyak peluang di dalam segala kesesakan. Tetapi begitu ketakutanmu, begitu kesesakanmu, kekuranganmu, begitu kekhawatiranmu, ya, mengambil alih akal sehatmu, buyar semua. Yang baik pun kamu tidak lihat peluang yang baik pun kamu tidak lihat lagi. Mati aku. Kamu cuma pikir gitu. Orang itu ya, tentara itu loh. Kalau mau disuntik, ya Anda kan sering lihat itu ya sekarang di YouTube itu ya, tentara itu sampai mati aku. Badannya gede, ya mukanya serem, begitu ngelihat jarum suntik, mati aku. Tolong aku sampai beker-beker kayak anjing mau disembelih. Padahal cuma mau disuntik, saudara. Iya kan? Kenapa saudara? Itu tiba-tiba fobianya itu menguasai akal sehatnya dia. Dan cuma jarum, tembusin pun, orang dia biasa ketembak, enggak apa-apa, lah kena jarum dia mati aku. Padahal dia terjun lompat dari atas pesawat, dia enggak takut. Ada peluru dihadang sama dia kan, kena jarum itu mati aku saudara. Kenapa? Akal sehatnya dibajak. Dan kadang-kadang itu gampang ya untuk memanipulasi orang ya. Dan itu dipakai oleh para tukang gendam itu loh saudara. Kalau kamu mudah digendam, artinya kamu sering lost dengan akal sehatmu, saudara. Di komunitas ini kamu diajari untuk terus kamu tetap stay sanity-nya kamu, kesadarannya kamu, saudara. Makanya saya sering bilang apa? Jangan pernah kagum sama saya. Kamu suka dengan pengajaran saya, bagus. Tapi jangan pernah kagum dengan orangnya, karena ketika nanti saya edan, kamu nggak berasa kamu lebih edan dari saya. Itu beneran ya, makanya orang-orang yang muji-muji saya langsung tak semprot. Ya kan? Yang khotbah pun, oh ini berkat Pak Paul, berkat ini, itu pun saya stop, saudara. Jangan khotbah begitu lagi, tidak baik. Tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kamu akan mengidolatrikan. Saat itu akal sehatmu akan dibajak. Akal sehatmu bisa dibajak dengan apa, saudara? Kekaguman. Ya, dibajak dengan ketakutan, kekhawatiran. Dibajak dengan apa, saudara? Dengan hawa nafsu, seks. Hawa nafsu kepengen punya mobil itu
biar barang itu keropos dalamnya, kamu udah nggak lihat lagi saking kepenginnya, kededeng-dedeng kepengin. Iya kan? Akal sehatmu bisa dibajak dengan apalagi saudara? Akal sehatmu bisa dibajak dengan agama. Agama itu membajak akal sehatmu, loh. Hati-hati saudara ya. Sekte, ya, kekaguman, seks, takut, hawa nafsu, apalagi saudara, banyak. Satu-satu kamu sebutkan. Tapi yang penting, jangan sampai akal sehatmu itu dibajak. Bagaimana supaya akal sehatmu tetap stay ada di situ, saudara? Fokus sama Tuhan Yesus, jangan fokus dengan agama. Makanya orang-orang yang suka ritual, gampang kesurupan. Contohnya orang-orang Islam itu kan suka ritual. Orang-orang di kelenteng itu kan suka ritual. Orang-orang di gereja yang suka ritual juga gampang kesurupan. Siapa di sini yang suka ritual? Kenapa? Ritual itu bikin kamu trans. Termasuk orang gereja karismatik. Gampang kesurupan. Kelihatannya penuh Roh Kudus, padahal enggak. Dia sedang kesurupan. Dibaca akal sehatnya ya. Lalu kamu merasa sudah bertemu Tuhan Yesus. Padahal kamu sedang trans. Dibaca akal sehatnya. Orang yang pakai ritual yang tung tang tang tung tang tang tung ya gitu ya. Di kuil itu kan. Suka gitu enggak? Kalau saya kan dulu di Bali apa di kelenteng. Nah, kelenteng juga sama tuh ya, pakai satu lonceng, pakai apa? Seperti mangkok begitu. Atas sama bawah kan bunyinya beda. Tung tang tang tung tang tang tung. Kalau itu konsisten, kamu itu bisa kesurupan, saudara ya. Bunyi yang konsisten itu bisa merasuk ke hidupmu. Agama itu juga sama ya, agama, ketakutan, hawa nafsu. Ayo stay selalu, sadar selalu. Jangan sampai kamu kerasukan. Jangan sampai akal sehatmu itu dibajak sehingga yang ada bukan kamu. Itu bahaya sekali, saudara ya. Seharusnya Tuhan Yesuslah yang berkuasa di atas hidupmu. Tetapi ini enggak, doktrin lah yang berkuasa. Orang lain lah yang berkuasa. Sehingga Pak Pendeta itu kalau suka khotbah itu kan, wah, dengan semangatnya lalu uang dari kantongmu pindah ke kantongnya dia, saudara. Ya, sering saya ceritakan ya, kalau lagi hancur hati itu ya KKR gede-gedean, nanti di kantong persembahan itu ya bisa isinya kalung, STNK, kunci motor. Nanti besok mamanya pada datang, saudara, ibu-ibu, tante-tante pada datang, pada ngamuk-ngamuk ya, karena anaknya kesurupan malamnya. Betul enggak? Iya kan? Kesurupan. Saudara, ketika kamu kesurupan, maka imanmu itu nggak bekerja lagi. Iman itu bekerja karena kamu waras, saudara ya. Ada logika yang waras. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka aku tidak perlu takut. Itu waras tuh logika tuh. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa aku kudu utang ya? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, harusnya sekarang ini aku nggak perlu utang-utang, nggak perlu nabrak sana, nabrak sini. Itu logika iman. Tapi kalau agama membajakmu, saudara ya, yang penting kamu koprol, kejang, Tuhan Maha Kuasa kamu tahu, tapi besok tetap utang. Iya nggak? Siapa di sini yang sudah bahas soro sampai umbulnya molor, sampai guling-guling, ya besok utang mah tetap utang. Jatahnya cicilan datang ya tetap cari, ya kan? Bukan ku cari wajahmu, ku cari abangku, ya kan? Bukan ku cari wajahmu lagi, saudara ya. Ku cari tanteku, cari utangan maksudnya, saudara. Temukan janjimu, katanya dia mau janji mengutangin soalnya kan. Kan repot, saudara. Padahal mau habis koprol, habis kucang-kucang segala bala-balaba. Tapi kalau imanmu waras, ya, kalau Tuhan memang Maha Kuasa, nah itu imannya Ana tuh ya. Kita pernah kerasukan roh hutang, saudara. Suatu hari Ana bilang, cukup, sampai saya utang sama kakak saya 100.000 saja nggak dikasih. Saking sudah, kakak saya sudah tidak percaya lagi. Akhirnya, isi saya bilang apa Ana?
udah jangan utang-utang, nanti nggak makan, ya mati. Gampang, kurang besar sama rotinya. Saudara ya, saya agak sakit ya, minum coklat jadinya saudara ya, biar agak enak lehernya. Saudara, kalau kamu percaya Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa kamu tidak berdoa? Tuhan, kalau Engkau Maha Kuasa, tolong besok aku tidak perlu utang-utang Tuhan. Aku besok mesti bayar sekolah, aku besok mesti bayar ini, mesti bayar itu, mesti bayar kontrakan rumah. Kalau sampai Tuhan nggak tolong, bagaimana saudara? Kalau sampai Tuhan nggak tolong, ya biar. Nggak apa-apa, loloskan saja. Kalau Tuhan nggak tolong, ada sesuatu yang baik. Kan logika iman, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuh, dari ayat ke ayat, dari janji ke janji. Kalau kamu waras, tapi kalau kamu juder, ya, yang punya kontrakan datang, kamu udah girap-girap. Kamu saking gemeternya ya, mau dapat siapa lagi? Ini mau diusir aku nih. Betul nggak? Biarkan saja diusir ya sudah. Pindah lagi dong. Ya nggak apa-apa. Malu? Enggak. Sampai satu titik, kamu tahu bagaimana cara mengaktifkan perkataan yang penuh kuasa. Kamu diajari pertama dengan apa? Percayakan hidupmu pada Tuhan. Pasrah bongkokan. Kalau sampai Tuhan tidak tolong, tidak apa-apa. Pokoknya aku mau percaya sama Tuhan. Berani nggak gitu saudara? Mikir-mikir. Dia sampai rambutnya botak. Apa yang sudah botak? Nggak mau apa lagi saudara ya? Pikir botak nggak bisa, saudara. Dipikir nggak nyampe. Tapi kami ngelewatin masa-masa itu. Nggak perlu sampai rambutnya botak. Karena nggak tak pikir saudara. Kalau Tuhan nggak tolong, bener juga ya Ana ya. Kalau nggak tolong ya mati. Hari ini masih hidup. Tambah lemu, tambah sugih saudara. Ternyata setelah saya belok, saya dulu mikir ya, saya deg-degan, gemeter. Sampai gemeter ya. Besok sampai kudu tagihan datang, sampai gemeter, sampai nggak kuat makan. Sekarang saya tengok ke belakang. Bahkan hari ini ada tagihan pajak pun kita ya tenang ya. Tetap makan enak, tetap tidur pules. Karena sudah punya iman. Nggak pernah minta-minta saya sama kamu kan? Nggak pernah minta-minta kan? Tenang. Tuhan pasti sediakan. Gimana caranya nggak tahu. Kalau sampai Tuhan nggak tolong, ada cara Tuhan. Roma 8 ayat 28, Yeremia 29 ayat 11. Janji Tuhan, rancanganku, rancangannya membawa damai sejahtera. Jalanku bukan jalanmu. Jangan kamu paksakan. Kalau kamu berdoa tidak sembuh, nggak usah cari dukun. Ya sudah, nggak usah cari utangan buat berobat. Nggak ada uangnya buat berobat. Ya sudah, aktifkan imanmu. Kok gimana sih Pak? Ini anak. Bukan masalah anak, kamu belajar, percaya. Kamu mau serahkan sama Tuhan, atau kamu mau dibajak dengan kekhawatiranmu, dibajak dengan hawa nafsumu, dibajak dengan segala yang bukan dari surga. Akal sehatmu dibajak. Kenapa? Itu tadi kamu mengalami serangan panic attack itu. Roh-roh dunia itu, saudara. Kalau kamu percaya sama Tuhan, latihan. Ya, tiap hari itu kamu akan melihat mujizat. Tiap hari dan kamu akan makin mengenal Tuhan. Di dalam badai, di dalam kekurangan, di dalam segala kekhawatiranmu, dalam sakitmu, kamu melihat wajah Tuhan. Yang penting kamu mau nggak serahkan sama Tuhan. Nggak tegel, Pak. Kalau ditanya kan nggak sampai hati kan hatimu kan. Karena kamu lebih memilih cara yang gampang, cara yang instan, tetapi ujungnya ruwet daripada kamu pakai cara Tuhan. Sehingga ya bolak-balik kamu sampai tua nanti sampai 10, 20 tahun, 40 tahun, 50, saat mati nih kamu, ya gitu lagi, gitu lagi. Kalau saya mah udah lewat, sudah masa-masa begitu.
Saya sudah melewati, nggak mau lagi. Kalau Tuhan nggak tolong, ya sudah, berhenti. Ini proyek Den Haag, kalau duitnya nggak ada gimana? Ya sudah, berhenti. Malu nggak? Enggak lah. Ego kita jangan sampai membajak akal sehat kita. Jangan sampai egomu itu juga membajak akal sehatmu. Kesombonganmu membajak akal sehatmu. Berarti kan Tuhan tidak berkenan, udah gampang kan? Kalau Tuhan sediakan dananya, berarti jalan terus. Kalau enggak, berarti berhenti. Kok gitu aja repot? Berani nggak gitu, saudara? Waduh. Tahu-tahu aja sampai jenggotnya dipilin 7 saking mumetnya, saudara. Berani bilang, berani. Ayo semua, tulis, ketik di chat. Bisa, aku percaya. Itu dong, bisa aku percaya. Jangan takut, saudara. Dicoba, jajalan. Ujilah aku dulu. Kita dulu diuji. Wah, diuji beneran sama Tuhan, supaya hati kita murni apa enggak. Tapi setelah itu, Tuhan berkata, ujilah aku, katanya Tuhan. Jangan takut. Setelah kita menguji diri kita murni, boleh tuh kita uji janji Tuhan. Ya, kita ngelewatin, makanya kita udah nggak pernah takut lagi. Ya, nggak apa-apa, kita melewati. Anda kan nggak pernah tahu kita lagi panik, lagi apa, nggak pernah tahu. Tapi kita tetap jalan terus. Selalu. Sampai kita ngerti cara berpikirnya Tuhan. Kamu tahu nggak kenapa depres? Kenapa kamu dalam sakitmu, dalam kekuranganmu, di dalam bangkrutmu, di dalam keterpurukanmu, kamu depres sampai kamu tahu cara pikirnya Tuhan. Tapi kalau kamu tetap mau tabrak sana, tabrak sini, kamu tuh tidak pernah tahu jalan pikirnya Tuhan. Kan kita nyanyi jalanmu tak terselami, karena kita lari terus. Coba kamu pasrah, serahkan kuatirmu pada Tuhan. Maka kamu tahu maunya Tuhan. Oh Tuhan, yang kamu mau selalu indah. Biarkan aja pasrah, saudara. Coba deh. Bandel sih kamu nih. Coba, jangan tabrak sana sini lagi. Jangan utang sana utang sini. Begitu mentok, ya sudah serahkan saja. Ya gimana? Nggak ada. Makanya pertama, akhirnya apa? Saya tahu, sederhanakan hidup saya dulu. Buat simple. Kedua, hidup dalam kekudusan. Akhirnya saya mengerti caranya Tuhan. Yang ketiga, saya mulai tuh serahkan sama Tuhan. Jangan cari-cari pertolongan dari mana-mana. Kalau sampai nggak ditolong, lihat. Ada yang baik tuh di situ. Singkirkan ego dulu, kesombonganmu. Gengsi dong Pak, malu. Nah itu kan salah satu penghalang. Jangan sampai itu menguasai akal sehatmu. Serahkanlah segala kuatirmu pada Tuhan. Ya, maka sungguh-sungguh kamu akan mengerti cara bekerjanya Tuhan. Kamu akan bertatap muka dengan Tuhan. Jangan takut, saudara ya. Nah, kamu pengen mengalami Tuhan, apa pengen mengalami si abang, apa si om utang, ya kan? Abang rentenir. Kamu pengen mengalami siapa, saudara? Kalau kamu cari bolak-balik terjang sini, yang kamu ketemu ya si abang rentenir atau si om, ya kan? Om tukang rente. Tapi kalau kamu belajar sama Tuhan, yang kamu alamin Tuhan. Coba deh, saudara, jangan bandel. Press sampai putus itu kolornya. Dipres aja enggak apa-apa, tarik sampai putus tuh kolornya. Kolor iman kita sampai putus. Saya sudah coba begitu. Dan akhirnya saya mengerti jalannya Tuhan. Makanya saya nggak nyanyi jalanmu tak terselami, enggak. Ya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Walaupun saya tahu itu firman Tuhan, kadang-kadang kita nggak mengerti itu. Tetapi ada kepastian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jangan takut. Jajalan, saudara, jajalan. Jangan bandel. Nanti kamu tahu yang saya ngomong. Jajalan, ya. Berhenti utang-utang.
berhenti tabrak sana, tabrak sini. Fokus sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong, nggak apa-apa, itu tetap baik. Jangan takut. Ya, karena ada maksud Tuhan. Bukan Tuhan nggak tolong. Tuhan sudah tolong kamu untuk melewati masa-masa yang lebih sulit lagi kalau kamu utang-utang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak.